Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pertama, getaran. Apa itu getaran? Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayun dari titik A lalu ke titik B, kemudian ke titik C, akan kembali ke B, lalu ke A kembali. Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, B, A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya, atau pita suara saat manusia berbicara. Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan. Itu juga contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak saat sedang dimainkan, itu pun disebut getaran. Karakteristik dari getaran adalah amplitudo getaran. A adalah simpangan getaran maksimum, diukur dari titik kesetimbangan atau sentimeter. Periode T, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Rumusnya, T sama dengan T per N. T artinya periode, T kecil, waktu atau sekon, N sama dengan jumlah getaran. Frekuensi F, banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik. Rumusnya, F sama dengan N per T. Hubungan antara periode dan frekuensi bisa ditulis demikian. F sama dengan 1 per T, atau T sama dengan 1 per F. Jenis getaran ada dua. Yang pertama, getaran bebas, yakni getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja dengan sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan, akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Yang kedua, getaran paksa, yakni suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Misalnya gempa bumi. Gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Ada beberapa macam gelombang yang dapat dikategorikan berdasarkan medium rambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Berdasarkan medium, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam rambatannya. Misal, gelombang suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal, gelombang cahaya yang dapat merambat di ruang hampa udara di luar angkasa. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang longitudinal, arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Satu gelombang terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Misal gelombang suara. Gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang pada tali yang digerakkan. Karakteristik dari gelombang. Berdasarkan contoh gelombang pada tali dan juga pada suara, kita lihat karakteristik gelombang adalah sebagai berikut. Ada sumber gelombang yang bergetar. Gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Adanya medium sebagai penghantar rambatan gelombang. Berdasarkan bentuknya, baik gelombang pada tali maupun pada permukaan air,
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya bukit dan lembah. Pada setiap gelombang selalu ada bukit yang selalu diikuti dengan lembah. Yang kedua, panjang gelombang. Setiap bukit dengan bukit berikutnya atau lembah dengan lembah berikutnya selalu berjarak sama, yang disebut sebagai panjang gelombang. Amplitude. Yang ketiga, amplitude. Kekuatan gelombang ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit atau antara simpang normal dengan lembah, yang disebut amplitude. Yang keempat, periode. Waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya atau dari lembah ke lembah berikutnya disebut periode. Yang kelima, frekuensi. Banyaknya bukit yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu atau banyaknya lembah persatuan waktu tertentu disebut frekuensi. Yang keenam, cepat rambat. Gelombang merambat menempuh suatu jarak dalam waktu tertentu yang disebut cepat rambat. Bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah lambatnya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medium, ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Namun tidak semua suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar telinga manusia. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sebutan berdasarkan frekuensi. Infrasonik, gelombang bunyi dengan frekuensi 20 Hz. Audiosonik, gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik, gelombang bunyi dengan frekuensi 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan antara 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Kecepatan rambat bunyi tergantung pada jenis mediumnya. Misalnya, gelombang bunyi merambat pada medium merambat air, maka kecepatannya lebih lambat dibanding jika merambat di udara. Rumus mencari kecepatan rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. V sama dengan cepat rambat bunyi meter atau meter per sekon. S sama dengan jarak. T sama dengan waktu. Karakteristik bunyi. Tinggi rendahnya dan kuat lemah bunyi bisa diatur. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Makin besar frekuensi maka makin tinggi nada. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudenya. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Misalnya musik. Sedangkan jika frekuensinya tidak teratur, maka bunyi tidak beraturan. Misalnya suara angin ribut. Warna bunyi atau timbre disebabkan karena keadaan dan bentuk sumber bunyi yang berbeda. Misalnya nada do pada piano dan organ akan berbeda timbrenya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya sumber getar. Syarat resonansi terjadi adalah frekuensi
benda yang bergetar sama dengan frekuensi sumber getar. Misalnya alat musik yang berselaput seperti gendang, selaput telinga juga akan beresonansi atau bergetar jika sama frekuensinya dengan sumber bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika terhalang oleh suatu pembatas, misalnya tembok atau gunung atau benda lain. Jenis pemantulan bunyi: gaung gema, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.